Kalau kita dengar kata teroris, mungkin sosok yang langsung kebayang di pikiran kita itu kayak sekumpulan pria berbadan besar, pakai topeng khas perampok, sambil bawa-bawa senjata api. Biasanya kalau teroris itu sih bawanya senjata AK-47. Nah, tapi gimana kalau misalnya teroris yang kita maksud di sini itu ternyata adalah sesosok gadis muda, berparas cantik dan berasal dari Jepang, kayak yang ada di foto ini. Oke, ini adalah Fusako Shigenobu. Dia adalah teroris wanita asal Jepang yang paling ditakuti di era 70-an. Dia ini adalah pendiri dari kelompok teroris Jepang yang disebut sebagai Japan Red Army, Tentara Merah Jepang. Kelompok ini ceritanya di masa lalu sering melakukan aksi teror di berbagai negara, mulai dari penyanderaan, pembajakan pesawat, pengeboman, sampai pembunuhan massal. Mereka memiliki sebuah visi untuk menciptakan revolusi dunia dengan menumpas segala bentuk imperialisme atau pemerintahan kotor yang berkuasa, di mana salah satu bentuk gerakan mereka itu ternyata adalah dengan mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Gimana? Udah mulai bingung belum? Ada cewek cantik, masih muda, asalnya dari Jepang, terus tiba-tiba pas sudah gede malah jadi teroris. Mana nyasarnya jauh banget lagi. Dari Jepang nyasar ke Timur Tengah, bela-belain pergi ke sana buat ngedukung Palestina. Emang agak random sih. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas siapa sebenarnya Fusako Shigenobu ini dan gimana ceritanya seorang gadis Jepang bisa mendirikan sebuah kelompok teroris. Fusako Shigenobu lahir pada tahun 1945, tepat ketika Jepang baru aja kehilangan Hiroshima dan Nagasaki akibat dibom atom oleh Amerika. Fusako ini dibesarkan dari latar belakang keluarga miskin. Ayahnya adalah seorang tentara Jepang sekaligus mantan guru di Terakoya, sebuah sekolah swasta yang ngajarin anak miskin di Jepang cara membaca dan menulis. Nah, singkat cerita, ketika si Fusako ini beranjak dewasa, Fusako ceritanya nggak punya biaya buat kuliah. Dia kemudian nyari duit sendiri buat ngebiayain kuliahnya dengan bekerja di sebuah perusahaan kecap pada siang hari dan baru berkuliah di malam harinya. Jadi mungkin kayak kelas karyawan gitu. Fusako ini berkuliah di Universitas Meiji, tepatnya di jurusan Politik, Ekonomi, dan Sejarah. Politik, Ekonomi, dan Sejarah. Dari sini kita jadi mulai masuk akal ya. Kenapa kalau nantinya dia bakalan punya cita-cita buat ngerevolusi dunia? Ya mungkin salah satu faktornya gara-gara jurusannya ini. Revolusi, 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 revolusi. Dan faktanya ya, memang di masa perkuliahan inilah jiwa-jiwa pemberontak Fusako tuh mulai berkembang. Waktu kuliah, Fusako ini ceritanya sering ngikutin berbagai aksi protes mahasiswa. Mulai dari protes terhadap isu-isu di kampus, kayak protes tentang kenaikan biaya kuliah, sampai protes terhadap isu-isu politik di negaranya. Contohnya kayak ikutan aksi protes Anpo, salah satu aksi protes terbesar yang pernah terjadi di Jepang, di mana rakyat Jepang merasa keberatan dengan perjanjian keamanan Amerika-Jepang yang disetujui pemerintahnya. Kemudian, melalui berbagai gerakan mahasiswa ini, Fusako lama-lama mulai bergabung dengan kelompok-kelompok paham kiri yang sering banget menentang pemerintah. Fusako lalu menjadi anggota dari organisasi bernama Red Army Faction atau Faksi Tentara Merah, yakni sebuah kelompok yang bercita-cita melengsarkan pemerintahan monarki di Jepang. Oh ya, sebelum kita lanjut, Red Army Faction ini sama Japan Red Army yang kita bahas di awal itu dua kelompok yang berbeda. Bedanya kayak apa nanti bakalan kita bahas. Tapi biar lebih mudah, kedepannya nama Red Army Faction bakal kita singkat jadi RAF, dan Japan Red Army bakal kita singkat jadi JRA. RAF, JRA. Oke, kita lanjut. Nah, pada tahun 1969, gak ada angin, gak ada hujan, kelompok RAF ini tiba-tiba mendeklarasikan perang terhadap pemerintah Jepang. Gara-gara itu, pemerintah Jepang kemudian langsung mengambil tindakan tegas dengan menangkap sebanyak 200 anggota RAF dan berupaya membubarkan kelompok tersebut. Nah, tapi pas kelompok itu udah hampir tumbang nih, udah mau hampir bubar,
pimpinan RAF yang bernama Tsuneo Mori, dia nggak kehabisan akal buat memperpanjang usia kelompoknya. Tsuneo Mori ini kemudian nyuruh Fusako dan Tsuyoshi Okudaira buat pergi ke Timur Tengah buat nyari dukungan dari kelompok lain. Akhirnya Fusako sama Tsuyoshi ini pergi ke sana, tepatnya mereka pergi ke Libanon. Tapi begitu sampai di sana, Fusako sama Tsuyoshi ini malah mendirikan kelompok baru yang disebut Japan Red Army alias JRA. Konon kabarnya, mereka berdua ini mendirikan JRA gara-gara udah nggak sepaham lagi sama pimpinannya RAF, yakni Tsuneo Mori. Jadilah mereka pecah kongsi. Lalu, bersama 40 anggota mereka yang tersisa, JRA ini kemudian beraliansi dengan kelompok teroris Timur Tengah yang disebut sebagai Popular Front for the Liberation of Palestine, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, atau disingkat PFLP. Akhirnya dua kelompok ini pun gabung dan PFLP banyak banget ngebantu JRA. Mulai dari ngasih pelatihan, dukungan senjata, sampai dukungan finansial. Bersama-sama, JRA dan PFLP ini punya satu visi, ingin merevolusi dunia dengan melengsarkan pemerintah kotor yang berkuasa, sekaligus menyatukan kelompok-kelompok revolusioner lainnya yang ada di seluruh dunia. Nah, dari sinilah berbagai aksi teror mereka itu mulai dilakukan. Mereka berbuat teror di berbagai negara, mulai dari aksi pengoboman, pembajakan pesawat, penyanderaan, sampai pembunuhan orang-orang tak berdosa. Salah satu aksi teror JRA yang paling terkenal itu adalah aksi penembakan massal di Bandara Lod Israel pada tahun 1972. Waktu itu ceritanya kelompok PFLP ini berencana untuk melakukan aksi balas dendam terhadap serangan Israel ke Palestina. Mereka berencana untuk melakukan penyerangan di Bandara Lod kota Tel Aviv, tapi kelompok JRA malah menahan mereka dan mengusulkan ide yang lebih cemerlang. Kelompok JRA ini ngusulin ke PFLP buat tetap melakukan penyerangan ke Bandara Lod, tapi memakai anggota JRA yang mayoritasnya orang Jepang. Menurut JRA, kalau aksi teror di Israel dilakukan oleh orang Jepang, pasti pihak keamanan Israel nggak akan nyangka dan kelompok itu bakal lebih mudah masuk ke negara tersebut. Ya, strateginya emang cerdas sih. Akhirnya, pada tanggal 30 Mei 1972, pada pukul 10 malam, 3 anggota JRA, Tsuyoshi Okudaira, Kozo Okamoto, dan Yasuyuki Yasuda, mendarat di Bandara Lod Israel dengan berpakaian sederhana sambil membawa sebuah kotak biola. Masuklah mereka ke bandara, dan pas sampai di ruang tunggu, mereka kemudian membuka kotak biola itu, yang ternyata isinya adalah senjata api. Ya udah, pas mereka udah megang senjata, 3 orang ini langsung nembakin orang-orang di depan mereka tanpa pandang bulu. Akibat insiden itu, sebanyak 26 orang dinyatakan tewas, sedangkan 80 lainnya luka-luka. Di antara korban yang tewas, ada seorang profesor bernama Aharon Katzir. Dia adalah ahli biofisika protein yang diakui dunia internasional, sekaligus merupakan kandidat calon presiden Israel pada pemilihan tahun depan. Yang pada akhirnya, gara-gara si Profesor Aharon ini tewas, saudaranya yang bernama Ephraim Katzir itu gantiin dia dan terpilih menjadi presiden Israel tahun 1973. Ngeri banget sih ini insiden. Singkat cerita, atas rangkaian aksi teror yang dilakukan Fusako Shigenobu bersama kelompoknya, Fusako kemudian menjadi buronan internasional dan menetap di Timur Tengah selama 30 tahun. Tapi akhirnya, pada bulan November tahun 2000, Fusako ini berhasil ditangkap oleh kepolisian Jepang setelah dia diam-diam balik ke Jepang dengan cara masukin paspor dan nyamar jadi laki-laki. Dari situ dia divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, sampai akhirnya pada tanggal 28 Mei 2022 kemarin, Fusako resmi dibebaskan dari penjara Jepang dan disambut sekelompok kecil pendukungnya. Pada momen kebebasan itu, Fusako juga sempat nyampein permohonan maaf atas terlibatnya orang-orang tidak bersalah di setiap aksi kelompoknya. Dan ya, itulah akhir kisah dari pengembaraan si Fusako Shigenobu ini, teroris wanita asal Jepang yang paling ditakuti di era 70-an.
Apapun alasannya, aksi terorisme pada akhirnya tetap tidak bisa dibenarkan. Setiap individu maupun kelompok pasti mengharapkan yang namanya perdamaian. Meskipun ya terkadang arti perdamaian itu buat mereka ya berbeda-beda. Bagaimanapun, dalam upaya mencapai kedamaian itu, jalan diplomasi sejatinya tetap menjadi senjata terbaik daripada harus menghilangkan nyawa. Bener? Bener dong.